Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuli akan memaparkan tentang materi perpajakan. Kalau beberapa waktu lalu kita telah belajar tentang APBN dan APBD, maka materi APBN dan APBD akan sangat berkaitan dengan perpajakan. Oke, kita akan kupas satu persatu mulai dari pengertian. Definisi dari pajak itu merupakan iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Untuk pembayaran pajak kepada negara, memang masyarakat atau warga itu nanti kita tidak bisa menerima imbalan jasanya secara langsung. Namun, pemerintah itu nanti akan mengaplikasikan dengan imbalan jasa yang lainnya. Misalnya, kita sudah membayar pajak, maka suatu saat ketika pemerintah membangun infrastruktur yang diperoleh atau yang bersumber dari dana pajak, maka kita akan merasakan hasilnya, misalkan pengaspalan jalan, kemudian pembangunan fasilitas umum yang lainnya. Kemudian berikutnya beda pajak dan retribusi. Kalau di buku lain ada beda pajak dengan pungutan yang lainnya, tapi saya di sini memang sengaja memilih retribusi biar lebih spesifik. Pajak dulu. Untuk pajak ini dipungut berdasarkan keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat. Kemudian jelas diatur oleh undang-undang, yaitu undang-undang perpajakan. Dipungut oleh pemerintah pusat, kemudian bersifat wajib dan bisa dipaksakan. Terkait dengan poin nomor 4, di sini ada kata-kata bisa dipaksakan. Ketika seorang wajib pajak tidak membayar pajak, tentu saja itu nanti akan mendapatkan sanksi, baik berupa administrasi atau berupa pidana. Kemudian yang kelima, tidak mendapat imbalan secara langsung. Ini jelas seperti yang saya utarakan pada saat kita membahas tentang pengertian pajak yang tadi. Yang keenam, aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara. Jadi intinya untuk aturannya diberlakukan untuk semua wajib pajak yang ada di negara tersebut tanpa kecuali. Kemudian yang ketujuh, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Ketika beberapa waktu lalu kalian telah belajar tentang APBN, di situ pasti ada item sumber-sumber dari APBN. Sumber pendapatan negara itu apa? Salah satunya adalah pajak. Ketika masyarakat sudah membayar pajak, maka pajak tersebut akan masuk ke dalam kas negara. Berikutnya di sini retribusi. Retribusi itu merupakan keputusan daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda, dipungut oleh pemerintah daerah, bersifat tidak wajib. Kemudian yang kelima, mendapat imbalan secara langsung. Ini sangat bertolak belakang dengan pajak yang tadi. Ini mendapatkan imbalan secara langsung. Contoh retribusi, misalkan kalian parkir sepeda motor di toko atau di pasar. Biasanya kalian akan mendapatkan secari kertas yang tertulis retribusi. Dan kalian membayar sejumlah uang tertentu yang tarifnya tidak bakal sama dengan daerah yang lain. Nah, kalian akan mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Imbalan jasanya apa? Mungkin sepeda motornya ditata dengan rapi, kemudian ditutup dengan karton atau kardus. Nah, itu merupakan imbalan jasa secara langsung, beda dengan pajak. Kemudian yang keenam, aturan retribusi berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Kemudian retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Jelas, di pemerintah daerah ada PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari retribusi. Kemudian berikutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Kita kupas satu persatu mulai dari fungsi anggaran atau budgeter. Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan pengisi kas negara. Ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Bagaimana pajak harus dibayarkan, kemudian masuk ke kas negara, kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur
atau reguleren, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ini jelas, dengan adanya pajak, maka kita akan mendapatkan pendapatan negara. Dengan adanya pendapatan negara, maka kita bisa aplikasikan baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Kalau saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, maka ada alokasi yang bersumber dari pajak yang sudah dikumpulkan di kas negara untuk dianggarkan penanganan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya ada fungsi stabilitas atau stabilisasi. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Kita tahu kebijakan pemerintah itu ada dua, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, beberapa waktu lalu sebelum kita kenaikan, kita belajar tentang inflasi. Ketika kita tahu tentang inflasi, bagaimana proses terjadinya inflasi, ketika ada kenaikan satu jenis barang kemudian diikuti kenaikan jenis barang yang lainnya, maka pada saat itu akan terjadi inflasi. Nah, pemerintah itu nanti wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menurunkan inflasi. Salah satu caranya adalah kebijakan fiskal, dengan cara menaikkan tarif pajak supaya uang yang ada di masyarakat atau uang yang beredar itu nanti akan berkurang. Dengan berkurangnya uang yang beredar, maka tingkat inflasi itu nanti bakal turun. Kemudian yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Redistribusi itu artinya menyalurkan kembali pendapatan yang terkumpul di pemerintah. Jadi penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dengan dibangunnya infrastruktur, itu nanti akan membuka kesempatan kerja bagi orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia yang statusnya masih pengangguran. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, maka pendapatannya akan semakin meningkat. Kemudian berikutnya di sini ada manfaat pajak, ada 4, membiayai pengeluaran negara, membiayai pengeluaran reproduktif, kemudian membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating, kemudian membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Nah, kita langsung ke unsur dalam pajak. Unsur dalam pajak itu ada 4. Ada subjek pajak. Ini bisa orang, bisa badan. Orang itu orang pribadi. Kalau badan itu bisa CV, bisa PT. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak. Wajib pajak itu orang yang menurut undang-undang harus membayar pajak. Kemudian yang berikutnya di sini ada objek pajak atau objek pajak. Objek pajak itu nanti bisa berupa barang yang dikenakan pajak. Misalnya mobil mewah itu pajaknya berapa, sepeda motor itu pajaknya berapa. Nah, mobil dan sepeda motor itu dianggap sebagai objek pajak. Kemudian di sini ada tarif pajak. Tarif pajak itu artinya besarnya pajak yang dikenakan kepada objek pajak. Kita langsung ke tarif pajak. Tarif pajak itu ada 4, ada proporsional, progresif, degresif, dan tarif tetap. Proporsional dan tarif tetap ini mirip, sekilas mirip, namun jelas ada bedanya. Untuk tarif tetap, jika jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatannya. Ini maksudnya tarif pajaknya itu tetap meskipun berapapun pendapatannya. Sedangkan untuk proporsional itu nanti akan berubah. Kemudian yang kedua, progresif, yaitu tarif pajak yang prosentasenya makin besar jika objek pajak bertambah. Degresif itu kebalikannya dari progresif. Kemudian azas pemungutan pajak, ada equity, pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan wajib pajak. Itu jelas diatur dalam undang-undang. Nanti kita pelajari belakangan. Kemudian yang berikutnya ada setente, semua pemungutan pajak berdasarkan undang-undang, sehingga bagi pelanggar jelas dikenai pajak, baik administrasi maupun pidana. Kemudian ada prinsip efisiensi.
biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak itu nanti tidak boleh lebih dari jumlah pajak yang dipungut. Kalau besarnya lebih besar, lebih tinggi, berarti kasihan yang dipungut. Kemudian di sini ada jenis-jenis pajak menurut pihak yang menanggung, itu ada pajak langsung. Pajak yang dikenakan secara langsung berkala pada wajib pajak, contohnya PPh atau pajak penghasilan, dan PBB ya, ini bukan PPB ya, maksudnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Yuli salah ketik. Kemudian pajak tidak langsung atau pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Misalnya pajak penjualan. Ketika kalian beli di Indomaret, di situ nanti mungkin ada PPN. Kemudian berikutnya berdasarkan lembaga pemungut. Ada pajak negara dan ada pajak daerah. Pajak negara itu yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak negara dipungut oleh pemerintah daerah. Kemudian di sini ada sanksi pajak. Sanksi pajak itu seperti yang saya utarakan tadi ada dua, ada sanksi administrasi ketika wajib pajak itu benar-benar lalai tidak membayar pajak, itu nanti ada sanksi administrasi. Kemudian yang kedua ada sanksi pidana yang mungkin dikenakan pada mereka-mereka yang benar-benar dengan sengaja menghindari pembayaran pajak. Nah, demikian materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghitung pajak. Terus untuk yang kesekian kalinya di sini ada latihan soal. Monggo nanti latihan soalnya dikerjakan pelan namun pasti kita belajar bersama. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat Allah sebagai ilmu yang bermanfaat yang akan berpahala kelak di hari akhir. Bu Yuli mohon maaf ketika ada salah kata, kemudian ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Semoga semuanya sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.